Ketetapan wajibnya bertaklid bagi orang yang belum sampai derajat mujtahid adalah berdasarkan beberapa dalil. Pertama, dalil Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kalian semua kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Dan sudah menjadi ijma, ulama bahwa ayat tersebut memerintahkan bagi orang yang tidak mengetahui hukum dan dalilnya untuk ittiba, mengikuti, orang yang tahu. Dan mayoritas ulama usul fikih berpendapat bahwa ayat tersebut adalah dalil pokok pertama tentang kewajiban orang awam, orang yang belum mempunyai kapasitas istinbat, menggali hukum, untuk mengikuti orang alim yang mujtahid. Senada dengan ayat di atas di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 2. Ijma. Maksudnya, sudah menjadi kesepakatan dan tanpa ada khilaf, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah berbeda-beda taraf tingkatan keilmuannya, dan tidak semua adalah ahli fatwa, mujtahid, seperti yang disampaikan Ibnu Khaldun. Dan sudah nyata bahwa agama diambil dari semua sahabat, tapi mereka ada yang memiliki kapasitas ijtihad dan itu relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah semua sahabat. Di antaranya juga ada mustafti atau mukallid, sahabat yang tidak mempunyai kapasitas ijtihad atau istinbat, dan sahabat golongan ini jumlahnya sangat banyak. Setiap sahabat yang ahli ijtihad seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan lain-lain saat memberi fatwa pasti menyampaikan dalil fatwanya. 3. Dalil akal. Orang yang bukan ahli ijtihad apabila menemui suatu masalah fiqhiyah, pilihannya hanya ada dua, yaitu antara berfikir dan berijtihad sendiri sembari mencari dalil yang dapat menjawabnya atau bertaklid mengikuti pendapat mujtahid. Jika memilih yang awal, maka itu sangat tidak mungkin karena dia harus menggunakan semua waktunya untuk mencari berfikir dan berijtihad dengan dalil yang ada untuk menjawab masalahnya dan mempelajari perangkat-perangkat ijtihad yang akan memakan waktu lama sehingga pekerjaan dan profesi maisyah pastinya akan terbengkalai. Klimaksnya dunia ini rusak. Maka tidak salah kalau Dr. Said Ramadan Al-Buthi memberi judul salah satu kitabnya dengan, tidak bermadzhab adalah bid'ah yang paling berbahaya yang dapat menghancurkan agama. Dan pilihan terakhirlah yang harus ditempuh, yaitu taklid. Al-Madhabiyah halaman 70-73, Tahrij Ahadits Al-Ummah, halaman 348. Kesimpulannya dalam hal taklid ini adalah 1. Wajib bagi orang yang tidak mampu beristinbat dari Al-Quran dan Hadits. 2. Haram bagi orang yang mampu dan syaratnya tentu sangat ketat. Sehingga mulai sekitar tahun 300 Hijriah sudah tidak ada ulama yang memenuhi kriteria atau syarat mujtahid. Mereka adalah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Sufyan ats-Tsauri, Daud az-Zohiri dan lain-lain. Lalu menjawab perkataan 4 imam mazhab yang melarang orang lain bertaklid kepada mereka adalah sebagaimana yang diterangkan ulama-ulama, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu berijtihad dari Al-Quran dan Hadits, dan bukan bagi yang tidak mampu. Karena bagi mereka, wajib bertaklid agar tidak tersesat dalam menjalankan agama. Al-Mizan Al-Kubra Juz 1 halaman 62. Begitu juga menjawab Ibnu Hazm dalam Ihkam Al-Ahkam yang mengharamkan taklid. Karena haram yang dimaksudkan menurut beliau adalah untuk orang yang ahli ijtihad sebagaimana disampaikan Al-Buthi ketika menjawab muskil dalam kitab Hujjatullah Al-Baligah Juz 1 halaman 157 sampai halaman 155 karya Waliullah Ad-Dihlawi yang menukil pendapat Ibnu Hazm tentang keharaman taklid. Al-Madzhabiyah halaman 133 dan Iqdul Jid fi Ahkamil Ijtihad wa Taklid halaman 22. Dalam keyakinan orang-orang yang bermadzhab, antara taklid dan ittiba, mengikuti pendapat ulama, adalah sama. Dan itu tidak pernah ditemukan bahasa atau istilah yang membedakannya. Namun, menurut orang-orang yang anti taklid, meyakini adanya perbedaan antara dua bahasa tersebut sehingga jika mereka mengikuti pendapat ulama, seperti mengikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Nashiruddin Al-Albani dan lain-lain maka menurut mereka itu adalah bagian dari ittiba, dan bukan taklid. Karena menurut pahaman mereka, taklid adalah mengikuti imam mazhab yang akan selalu diikuti, meski imam mazhab tersebut salah atau bisa disebut taklid buta.
Sedangkan ittiba tidaklah demikian. Sebuah statement dangkal dan tidak berdasar sama sekali. Mengenai masalah perbedaan dua kata di atas, pernah terjadi dialog antara Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buthi dengan seseorang tamu yang datang kepada beliau. Tamu tersebut berkeyakinan seperti di atas bahwa ada perbedaan antara taklid dan ittiba. Kemudian Dr. Al-Buthi menantang tamu tersebut untuk membuktikan apa perbedaan antara dua kata tersebut. Apakah secara bahasa atau istilah dengan dipersilahkan mengambil referensi dari kitab lugot atau kamus bahasa Arab. Namun, tamu tersebut tidak mampu membuktikan pernyataannya tersebut. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Al-Buthi. Kami juga menantang orang-orang yang mengharamkan taklid lalu mereka juga mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Nashiruddin Al-Albani dan lain-lain dalam tulisan dan pidato-pidato mereka, apakah hal itu termasuk taklid atau ittiba? Jika mereka mengatakan bukan taklid, maka klaim tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah bukan asal bicara untuk membodohi umat. Lebih jelasnya lihat kitab Al-Madzhabiyah, sebuah karya apik yang menolak kebatilan orang-orang yang anti-madzhab dengan argumen-argumen yang kuat.